Shalom, selamat malam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan mengajak saudara dan kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat malam hari ini hamba-Mu akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sederhana ini agar boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan boleh firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya mengajak saudara dan saya membuka kitab kita, saya akan menceritakan sedikit cerita tentang Ibu Pendeta yang menanyakan kepada jemaatnya. Ibu Pendeta berkata begini. Saudara, pada saat kehidupan kita yang sementara ini, apakah yang saudara butuhkan? Kemudian jemaat itu ada yang berkata sedemikian. Berkata begini, Ibu Pendeta, saya membutuhkan uang. Kemudian ada juga yang berkata, Ibu Pendeta, saya membutuhkan cinta. Kemudian yang sudah berumah tangga, yang sudah mempunyai keluarga, ada yang berkata begini, Ibu Pendeta, saya membutuhkan supaya saya punya rumah tangga ini kacau balau. Jadi saya membutuhkan sesuatu yang bisa membuat keluarga saya bisa tenang. Kemudian Ibu Pendeta berkata kepada mereka semua seperti begini. Dia berkata begini, Saudara tidak membutuhkan hal-hal yang saudara katakan tadi. Saudara tidak membutuhkan uang, saudara tidak membutuhkan cinta, saudara tidak membutuhkan hal-hal yang untuk bisa mengubah kehidupan rumah tangga saudara. Tetapi semua dari itu adalah saudara membutuhkan hikmat. Karena hikmat bisa mendatangkan segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Itu menjadi salah satu inspirasi bagi saya, sehingga saya akan mengajak saudara dan kita mempelajari sebagian dari Alkitab, sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Di lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Hidup sebagai Anak-anak Terang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bunyi firman Tuhan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama sebagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus memperhatikan kehidupan kita yang sementara ini. Maka dari itu saya memberikan judul khotbah saya di saat sepanjang malam hari ini adalah mendapatkan hikmat di dalam Kristus. Kehidupan kita yang ada ini, kita membutuhkan hikmat, sehingga kita harus mendapatkan hikmat di dalam Kristus. Mengapa kita perlu mendapatkan hikmat di dalam Kristus? Ada 3 hal yang akan kita pelajari dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yang pertama, agar memperhatikan hidup, ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita harus perhatikan kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup dengan benar atau tidak? Apakah kita hidup menuruti Roh Kudus atau menuruti hawa nafsu duniawi? Sudah menuruti kehendak Tuhan atau menuruti hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan? Sehingga kita harus mempunyai hikmat supaya kita tahu apakah itu hal yang salah atau hal yang benar. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita perlu mendapatkan hikmat di dalam Kristus. Saya dan saudara mendapatkan hikmat di dalam Kristus untuk boleh menjadi suatu motivasi bagi kita. Apakah kita mempergunakan waktu kita dengan baik atau tidak? Apakah kita mempergunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan? Maka dari itu kita harus memperoleh hikmat supaya kita tahu kehidupan kita yang sebenarnya. Apakah kita menuruti jalan yang Tuhan mau atau tidak? Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu mendapatkan hikmat agar memperhatikan kehidupan kita. Hikmat
juga terdapat di dalam Amsal pasal 2 dan ayat 6 dan Amsal pasal 9 dan ayat 10. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nanti saudara membaca di rumah, saudara, di kitab Amsal kita hampir setiap ayat kita baca mendapatkan hikmat. Maka dari itu kita belajar untuk mendapatkan hikmat di dalam Kristus. Itu poin yang pertama, yaitu agar memperhatikan hidup. Dan poin yang kedua, agar mempergunakan waktu dengan baik. Kita harus pergunakan waktu kita dengan baik. Mengapa kita perlu mendapatkan hikmat di dalam Kristus? Yaitu agar mempergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Ayatnya yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus pergunakan waktu kita yang ada ini, masa muda kita, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus mempunyai hikmat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya dan saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan anak-anak teologi saja, bukan anak-anak seorang hamba Tuhan saja yang boleh menjadi berkat. Tidak, kita semua yang ada ini, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah masa mudamu, pakailah masa muda kita untuk pergunakan dengan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan, agar kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saya dan saudara tidak tahu kapan waktunya kita akan mati. Kapan waktunya saya dan saudara akan mati. Hidup kita hanyalah misteri. Kita tidak tahu waktu mana, waktu yang tepat untuk kita mati, atau Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itu adalah poin yang kedua. Kita harus mempergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Mengapa kita perlu mendapatkan hikmat di dalam Kristus? Poin yang ketiga, yaitu agar mengerti kehendak Tuhan. Ayatnya yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita membutuhkan hikmat. Kita perlu mendapatkan hikmat di dalam Kristus agar kita mengerti kehendak Tuhan. Kita pergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita memperhatikan kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, agar kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau apa yang kita lakukan. Tuhan mau apa yang kita inginkan, apa yang kita jalani, yaitu sesuai dengan kehendak-Nya. Dia tidak mau kita yang ada ini binasa. Dia mau supaya kita semua ada di dalam naungan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman yang telah saya sampaikan merenungkan bagi kita semua boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara. Saudaraku, kita harus menjadi seorang yang membawa berkat bagi banyak orang. Pergunakanlah masa muda kita untuk melayani Tuhan. Pergunakan masa muda kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya terinspirasi dari satu lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Kehidupan kita ini adalah kesempatan. Kita harus pergunakan yang sebaik mungkin. Karena saya dan saudara, kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang kedua kali, atau kita akan mati. Ya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus mempunyai hikmat agar kita boleh tahu semuanya itu, agar kita memperhatikan hidup kita, agar kita mempergunakan waktu kita dengan baik, agar kita mengerti kehendak Tuhan. 3A ini boleh menjadi suatu motivasi bagi kita, boleh menjadi suatu dorongan bagi kita untuk kita selalu menjalani kehidupan kita dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan Kristus. Haleluya, amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu secara heran dan luar biasa untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah saudara yang menonton dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini pada saat malam hari ini. Saya berdoa dan menyerahkan hamba-Mu yang mendengarkan ini dalam tangan-Mu. Pakailah dia